menyiapkan beberapa sistem untuk pembenahan jalur busway. Beberapa langkah akan dilakukan untuk mensterilisasi jalur bus Transjakarta ini. Sudah ada Tika Beremau dan Sartika Harap dari kawasan Pulau Gadung untuk menyampaikan informasinya untuk Anda. Tika, lama masyarakat menanti kemudian bahwa Transjakarta bisa berjalan lancar di jalurnya. Kapan kemudian janji sterilisasi dari pemerintah ini bisa direalisasi? Ya, Carlos, kabar baik bagi masyarakat ibu kota, di mana sterilisasi di jalur bus Transjakarta ini rencananya akan dilakukan pada esok hari Senin. Dan memang sebelumnya juga ada rencana bahwa akan dilakukan uji coba sistem kontraflow di jalur bus Transjakarta. Namun untuk sistem uji coba kontraflow ini belum dapat dipastikan kapan akan dilakukan karena hal ini masih dikaji dan juga dipelajari lebih lanjut oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun mengenai rencana pemberlakuan sterilisasi di bus Transjakarta yang dilakukan pada esok hari, kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas di jalur bus Transjakarta ini yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam jalur bus Transjakarta ini diantaranya adalah tentu saja bus Transjakarta, lalu juga ada ambulans dan juga mobil pemadam kebakaran, lalu mobil dari Presiden dan juga Wakil Presiden serta kendaraan dinas para menteri tentu saja yang berplat RI. Dan kendaraan yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bus Transjakarta tentu saja adalah kendaraan pribadi, baik kendaraan beroda 2 maupun beroda 4, lalu juga ada mobil menteri dan juga pejabat negara yang berplat hitam seperti RFS dan juga sejenisnya, lalu ada mobil kedutaan besar ini juga dilarang, serta mobil dari gubernur, mobil dinas gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta ini juga dilarang untuk melintas di jalur busway, dan juga kendaraan polisi kecuali kendaraan polisi tersebut sedang dalam proses pengawalan, begitu Carlos. Dan hal ini, sterilisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi seharusnya dari jalur Transjakarta dan juga meningkatkan fungsi atau tujuan dari jalur bus Transjakarta ini seperti sebagai jalur evakuasi, di mana pentingnya adanya jalur evakuasi di ibu kota ini sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bahwa sangat penting adanya jalur evakuasi terutama untuk urusan-urusan yang bersifat darurat seperti apabila kebakaran terjadi dan dibutuhkan mobil pemadam kebakaran sesegera mungkin, dan juga apabila ada ambulans yang memuat pasien yang sedang sakit dalam kondisi kritis pun dapat bisa langsung ke rumah sakit tanpa harus mengalami kemacetan di jalur biasa. Carlos. Iya Tika, ini kemudian besok akan dilakukan, lalu siapa yang nanti akan mengawasi pelaksanaannya di lapangan? Ya, untuk teknis di lapangan, untuk mengoptimalisasi sterilisasi yang akan dilakukan esok hari ini, tentu saja sudah ada koordinasi baik dari pihak Pemprov DKI Jakarta bersama dengan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya, di mana nanti akan ada penambahan dari petugas yang mengawasi dan juga menjaga jalur busway, terutama di titik-titik yang rawan kemacetan, dan tentu saja pengawasan ini akan dilakukan selama jam operasional dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada penambahan MCB. MCB itu adalah beton pembatas antara jalur biasa dan juga jalur busway. Nanti MCB ini akan ditambah atau dibangun di 12 koridor yang sudah ada. Namun pembangunan tersebut tentu saja akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari koridor yang paling rentan atau paling rawan dengan kemacetan. Dan juga nanti bagi pelanggar yang memasuki jalur busway tentu saja akan dikenakan denda maksimal oleh pihak Dirlantas Polda Metro Jaya, di mana nanti pihak kepolisian akan memberikan surat tilang yang berwarna biru, bukan lagi berwarna merah. Hal ini artinya nantinya pelanggar atau kendaraan yang dilarang untuk masuk jalur busway dan ternyata menerobos masuk jalur busway ini akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 tanpa sidang, namun pembayaran tersebut akan dilakukan melalui bank, dan
hal ini bertujuan agar menghindari adanya oknum-oknum kepolisian dan juga untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas. Dan mengenai hal ini juga tentunya besok akan dilakukan rapat lanjutan guna untuk mengevaluasi dan juga untuk mengoptimalkan sterilisasi yang akan dilakukan mulai esok pagi hingga malam nanti, di mana nanti untuk meningkatkan koordinasi kerjasama baik dari pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dari pihak kepolisian, Satpol PP, dan juga dari pihak Transjakarta sendiri. Carlos. Yang steril tentu akan mendorong kemudian masyarakat dapat beralih ke transportasi publik seperti Transjakarta. Kita dukung rencana dari Pemprov ini. Terima kasih Tika Beremau dan Tika Harahap dari Pulau Gadung.